Autofagi. Autofagi. Apa itu autofagi? Nah, auto itu artinya diri sendiri, self. Self. Kalau fagi dari fagomai. Auto sendiri, fagomai makan. Jadi fagomai itu makan. Artinya. Jadi bahasa artinya apa itu? makan diri sendiri. Bahasa Yunani artinya memakan diri sendiri. Makan diri sendiri. Ketika kita misalnya sedang berpuasa, jadi misalnya kurang makan, padahal jantung harus mompa, otak tetap harus berpikir, paru-paru, tangan, kaki, karena badan itu harus bergerak, maka dia kan membutuhkan energi. Nah, energinya kalau kita nggak makan kan habis nih. Iya. Ya kan? Berarti harus dapat dari cadangan kan? Cadangan. Nah, cadangan energi kita itu ada di otot, ada di hati. Nggak makan juga. Habis cadangannya nih. Ketika sudah mau habis, badan kita akan mencari sumber energi yang lain, yaitu lemak. Sahabat Sonora, selamat datang di Kamu Sehat, konten andalannya radio Sonora yang tidak pernah sepi penonton. Kemarin aja sampai 1.540 sekian, itulah dia. 18.000. Hah, serius? Iya. Yang ngebahas ini ya, IF ya? Iya. Tadi perasaan dokter saya lihat makan, bukannya IF ya? Ya, ketahuan. Iya, hari ini tidak IF. Emang bisa ya kayak gitu ya, selang-seling ya? Sebenarnya kan itu gaya hidup ya, jadi suka-suka kita, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Emang kalau sekali nggak IF emang tetap berasa ya dietnya atau? Sebenarnya IF kan tergantung kita ngejarnya apa. Kalau kita ngejarnya biar simple, kalau saya nih misalnya, udahlah daripada ntar sarapan kan harus bebenah lagi, beli sarapannya, ntar cucian lagi gitu. Lebih ringkas kalau nggak sarapan. Ngirit juga gitu kan. Nah, jadi IF. Tapi kalau ada beberapa orang IF-nya misalnya pengen awet muda gitu kan, biar ada autofaginya gitu, itu juga boleh juga. Apa? Autoimun. Apa? Autofagi. Apa itu autofagi? Auto lagi-lagi. Bukan. Autofagi. Autofagi. Apa itu autofagi? Nah, auto itu artinya diri sendiri, self. Self. Fagi. Love, self love. Self care. Kalau fagi dari fagomai. Bukan somai, fagomai. Jadi artinya dia belum sarapan soalnya masih IF ya, Kak? Iya, ini pagi-pagi soalnya syutingnya, guys. Masih jadi nggak apa-apa aja biar agak IF-nya agak panjang dikit. Iya. Kan belum sarapan kan? Belum. Makan malam terakhir jam berapa? Jam 8 malam. 8 malam, sekarang jam 10. Berarti 8 malam sampai 8 pagi kan sudah 12 jam. Tambah jam 10, 2 jam. Berarti sudah 14 jam puasanya. Oh, gokil. Hebat. Lebih ke tanggal tua sih. Ini termasuk IF yang tujuannya bukan nurunin berat badan, bukan mau autofagi, ngirit. Jadi nggak makan pagi, nggak makan jajan, supaya uangnya cukup sampai tanggal 24. Betul. Ya, bukan 25 ya. 24. 25-nya hari Sabtu. Jadi dicepetin. Jadi auto sendiri, fagomai makan. Jadi fagomai itu makan. Artinya. Jadi bahasa artinya apa itu? makan diri sendiri, bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani. Kenapa harus bahasa Yunani? Dari Bogor, Depok kesanaan dikit. Oh, tahu, sebelahnya Ciomas. Iya, kalau naik M38 lewat Palmerah. Bayar cuma 2.000. Serius bercanda mulu dokter. Tadi apa? Autofagi. Auto itu artinya sendiri. Fagomai atau makan. Artinya makan. Makan sendiri diri dong. Bukan. Makan sendiri nggak bagi-bagi gitu. Artinya memakan diri sendiri. Makan diri sendiri. Enak gak? Sepet ya? Asin. Kurang garam kali ya? Belum mandi soalnya tadi. Yang dimandiin cuma 4x6 doang, sikat gigi, cuci muka. Mana nggak bisa makan sendiri? Ya nggak berasa tuh di dalam prosesnya. Oh, di dalam. Jadi di dalam badan kita. Jadi ketika kita misalnya sedang berpuasa, sebenarnya nggak sedang berpuasa aja sih, karena autofagi bisa dicapai melalui beberapa cara. Nanti kalau nanya ya. Yang pertama. Langsung nanya nih. Puasa. Yang kedua. Yang kedua olahraga. Yang ketiga bisa dengan diet keto. Oh, diet keto. Yang keempat
kalori defisit. Jadi makan tapi jumlah kalorinya makan dikit-dikit atau makan makanan yang rendah kalori. Jadi banyak cara untuk mencapai ke autofagi. Itu cara yang secara sengaja. Kalau yang secara nggak sengaja terjadi di dalam proses badan kita memang secara alamiah itu memang bisa terjadi dengan sendirinya. Tunggu, Bu. Tadi kan dokter bilang kalau autofagi itu makan diri sendiri. Masih belum ngerti nih emang cara kerja autofagi dalam tubuh itu gimana? Nah, ketika tubuh kita itu berada dalam stres, jadi misalnya kurang makan, kecapean, kurang gitu tidur. Sebenarnya bukan kecapean sih, sel-selnya banyak yang rusak gitu karena misalnya olahraga gitu ya. Nah, badannya itu kan kalau misalnya puasa nih yang paling gampang ya, puasa kan nggak ada asupan makanan yang masuk karena orangnya tidak makan apa-apa selama jendela puasa. Maka badannya akan, wih bos mana nih? Belum makan nih gitu kan. Diem-diem aja ini. Diem-diem aja gitu kan. Padahal jantung harus mompa, otak tetap harus berpikir, paru-paru, tangan, kaki semua kan butuh energi. Gak bisa gabut tuh ya kalau badan tuh ya. Ya bisa aja sih, tapi kalau misalnya jantungnya gabut gitu ya, kan berhenti ya. Wassalam ya. Wassalam gitu. Jadi karena badan itu harus bergerak 24 jam, maka dia kan membutuhkan energi. Nah, energinya kalau kita nggak makan kan habis nih. Iya. Ya kan? Berarti harus dapat dari cadangan kan. Nah, cadangan energi kita itu ada di otot, namanya glikogen, ada di otot, ada di hati. Nah, setelah apa yang kita makan udah habis dibakar untuk tenaga, badan kita mulai ngebakar glikogen yang ada di otot dan di hati. Nggak makan juga. Habis cadangannya nih. Ketika sudah mau habis, badan kita akan mencari sumber energi yang lain, yaitu lemak. Jadi lemak-lemak kita nih, gaji-gaji kita, itu akan dibakar untuk dijadikan tenaga supaya badan kita bisa bergerak ketika kita kekurangan sumber energi. Nah, ketika itu badan akan mengefisiensikan berbagai fungsi di dalam tubuhnya. Efisiensi. Efisiensi ini kan kata yang mengerikan ya, kan ya. Walaupun positif, tapi dampaknya ya udah dah. Aduh dokter ngomong efisiensi gitu kan, ini pasti ujung-ujungnya PHK nih, layoff gitu. Tapi beneran masalahnya. Ketika badan sama lah, perusahaan nggak punya duit gitu kan, untungnya merosot karena perekonomian buruk gitu kan, maka usaha yang harus dilakukan adalah efisiensi tenaga kerja, efisiensi biaya-biaya produksi, berbagai macam diefisiensi. Sama badan kita juga begitu. #kritik sosial. Jangan nanti saya ditangkep lagi. Jangan ini nggak kritik, ini lagi ngomongin autofagi. Jangan dipotong-potong ya sahabat Sonora ya. Nanti dipotong-potong masuk sel lagi. Jadi kaitan sama autofagi juga sama, tubuh mengefisiensi. Karena nggak ada makanan yang masuk, maka dia harus mengefisiensikan kerjaan di dalam badannya dan sekaligus mencari sumber bahan energi. Nah, caranya dia mulai gerilya. Mana nih yang sel-sel nganggur? Kalau kayak perusahaan, dia kagak kerja nih. Ambil. Kok diambil? Kalau pegawai nggak kerja mah dipecat ya, gitu kan ya? Masa sama dia diambil? Jangan bikin perusahaan sama dia mah bahaya. Diambil ke ruang HRD, dipecat. Oh iya gitu. Jadi badan kita tuh gerilya. Wah ini selnya nih udah nggak begitu bagus nih, nggak efisien lagi. Ya udah diambil aja gitu kan, masukin ke HRD gitu, terus tidak sekejam itu sih badan kita ya. Badan kita lebih efisien lagi gitu. Jadi ketika si sel yang ada cacatnya dikit-dikit, ada gompel-gompelnya, ada kumannya atau ada virusnya, atau yang mungkin nggak sempurna, ada cacat-cacat tertentu yang sebenarnya ini bibit kanker sih. Jadi kalau sel yang agak rusak dikit, ngaco dikit, kalau dibiarin ntar lama-lama dia berkembang jadi kanker. Nah sel-sel yang kayak gini nih yang udah nggak bagus gitu akan dimakan oleh si sel pemakan, kemudian akan diurai-urai. Jadi kayak misalnya meja nih,
kakinya gompel separo nih. Tapi cuma satu yang gompel, yang 3 kakinya masih bagus. Ya udah bongkar aja, dibongkar, bautnya dibuka, murnya dibuka, baut sama murnya masih bagus, disimpan, dipakai lagi buat nanti bikin meja baru. Kayak gitu. meja di pecel lele tuh. Sering kayak gitu satu, ini terus ditambel. Sering jajan tahu. Dia kalau jajan pecel lele pindah-pindah, makanya tahu. Iya ditambel tahu. Iya, ada kayak tahu. Gitu. Iya ada ditambel tahu, tempe gitu. Nggak pernah sih. Ayo. Nggak ada, ngaco aja. Jadi kakinya yang 3 masih bisa dipakai, ya udah dipakai. Yang kaki 1 itu udahlah dibakar aja jadi tenaga gitu. Kalau dibakar kan, kalau orang zaman dulu kita mau masak kan pakai kayu bakar. Udah bikin kayu bakar aja gitu. That's the meaning of autophagy. Ya. Asik bahasa Akhirnya Inggris. mengerti nggak? I understand, Dok. Tapi kalau gitu autophagy itu baik gak sih buat tubuh, buat kesehatan? Basically autophagy is bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris semua saya nggak ngerti. Ya. Iya baik atau enggak autophagy buat tubuh gitu? Oh baik. Walaupun ada yang dimakan. Sebelum mulai puasa makannya apa? Kalau misalnya sebelum mulai puasa makannya udah yang tinggi lemak, tinggi gula gitu kan, yang tinggi kalori, maka dengan sendirinya badan kita punya cukup banyak sumber energi sehingga dia nggak akan kehabisan energi. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, sehingga ketika akan mulai masuk ke jendela puasa, kita makannya udah harus nyetop tuh, yang udah harus mulai menyerupai diet keto. Jadi rendah karbo, cukup protein, tinggi lemak. Supaya dalam keadaan itu, start awalnya aja insulinnya udah nggak begitu tinggi. Sehingga dengan ditambah puasa, insulinnya akan drop.